Kita tahu lah Pak Prabowo ini kan sedang bersafari mencari koalisi. Eh, Cuma caranya itu agak murahan dan sedikit membahayakan gitu karena apa yang dihampiri oleh beliau itu cenderung terjadi perpecahan gitu. Semangat Indonesia. Kali ini kita ngerespon manuvernya Pak Prabowo Subianto yang kemarin baru saja menyambangi markas PSI di bekas kantornya Partai Berkarya di Jakarta. Dan sebelumnya beliau dan sampai hari ini juga bungkem tentang manuvernya Rocky Gerung yang notabene adalah kawannya karena di mana-mana tetap ngumpul bersama, foto bersama, dan bersukaria bersama. Ini jelas bahwa Pak Prabowo yang selama ini kita lihat runtang-runtung dengan Pak Jokowi, yang seolah-olah begitu mendukung Pak Jokowi, sampai mengatakan bahwa Gerindra atau dirinya lah yang pantas meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Ini ternyata salah besar. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang ini, apa yang kita pikirkan sebelumnya tentang hal positif dari diri Pak Prabowo semuanya tidak ada, jadi sirna semua gitu. Di kantor PSI Pak Prabowo disambut begitu luar biasanya oleh para pengurus PSI. Ada Grace Natali, ada Ade Armando, ada Giring di sana. Karena kebetulan begitu mencium bau Pak Prabowo mau masuk, Guntur Romli sudah out duluan gitu. Jadi saya pikir itulah cara pandang dia yang kita anggap benar gitu. Nah, antusias Grace ini sebenarnya agak lucu dan sebenarnya quote and quote bisa menyakiti apa yang terjadi tahun 98 khususnya masyarakat Tionghoa di Jakarta gitu. Karena Grace sendiri kan sebenarnya warga masih keturunan gitu ya. Kita bukan bicara soal etnis, tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi tahun 98 itu kerusuhan yang begitu membakar Jakarta, masyarakat Tionghoa hampir masif dikatakan wanita-wanita Tionghoa itu diperkosa gitu. Sampai sekarang kondisi itu masih membekas di beberapa keluarga yang sebenarnya tidak mau disebut namanya gitu ya. Nah, ini kalau tiba-tiba ada statement dari Grace, dari siapa saja yang ada di situ, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah rendah hati, saya nggak tahu rendahnya di mana, karena tahun 2019 juga PSI pernah mengeluarkan sertifikat kepada Pak Prabowo yang dihadiahkan kepada beliau, yaitu sertifikat kebohongan gitu. Artinya Pak Prabowo ini ya pembohong gitu, karena memang ya memang seperti itu. Karena apa yang terjadi di 2019 itu kan sebuah strategi yang cukup menggemparkan karena ada politik identitas yang dipakai oleh Gerindra dan Pak Prabowo khususnya. Nah, kita tahu lah Pak Prabowo ini kan sedang bersafari mencari koalisi. Cuma caranya itu agak murahan dan sedikit membahayakan gitu karena apa yang dihampiri oleh beliau itu cenderung terjadi perpecahan gitu. Ini sebuah strategi saya pikir karena dimulai dari PDIP sendiri juga Effendi Simbolon tiba-tiba berbicara soal nasionalisme, pemimpin yang tegas dan sebagainya. Habis itu Simbolon minta maaf ke PDIP gitu. Kemudian ada Budiman Sujatmiko yang tiba-tiba nyambangi juga mengatakan demikian, mirip-mirip. Jadi seolah-olah framingnya itu ada skenario yang sama gitu kan. Ini sekarang dia mampir ke PSI, suaranya juga sama seperti itu. Walaupun akhirnya si Ade Armando itu mengomentari bahwa pertemuan itu tidak sampai ke sana, tidak ada komitmen apa-apa dengan Pak Prabowo. Tapi mampirnya di sana diterima dengan sumringah itu, Bung, sudah menandakan bahwa ada sesuatu gitu. Nah, tapi anyway itu sudahlah, itu urusan kalian. Yang perlu digarisbawahi bahwa Grace,
Ade Armando dan Giring itu bukan representasi tunggal mewakili orang-orang PSI. Karena partai ini dulu dilahirkan untuk menampung suara anak muda, semangat muda yang bisa membuat paradigma baru untuk Indonesia. Kita sadar itu dan itu sangat baik karena 2019 juga sudah bisa mencapai 2,5 juta suara walaupun tidak masuk ke parlemen. Tapi sebenarnya ini kan sudah menjadi base yang sudah bisa nantinya itu dibawa ke depan. Saya sendiri pribadi kemarin sempat terkesima juga gitu. Cuma dengan kasusnya Pak Prabowo nyambangin ke PSI ini agak ngerem juga kita akhirnya. Apalagi Bung Guntur Romli akhirnya kan keluar. Denny Siregar juga keluar duluan dari PSI. Berarti ada sesuatu di dalam itu. Nah kalau kita tarik-tarik ke belakang memang ada catatan yang perlu diperjelas bahwa PSI itu siapa, kedepannya mau apa gitu ya. Tapi sebagai partai anak muda ini harus diapresiasi. Semoga ini bisa terjaga gitu karena belum terlambat sebenarnya kalau menurut saya kalau mau dikoreksi kemarahan kita yang kemarin gitu ya. Nah, tapi dari sudut kepribadian Pak Prabowo ini sebenarnya membahayakan karena kok seolah-olah terjadi rencana memecah belah gitu karena mampir sana, mampir sini, ujung-ujungnya itu akhirnya masyarakat ini menjadi apa ya? Menjadi terombang-ambing pikirannya gitu. Kalau itu memang sebuah kekuatan dari pemikiran atau strategi Pak Prabowo itu sah-sah saja gitu. Karena ini pernah mungkin dilakukan di tahun 98, kita masih ingat semua bagaimana kerusuhan itu gitu. Dan di sana ada catatan nama Pak Prabowo sampai kepada penculikan dan itu tidak bisa dihapus gitu. Di 2019 juga di ujung pemilu hampir juga terjadi marak di Jakarta gitu. Nah, apakah strategi yang pernah disampaikan Pak Prabowo dulu, kalau tidak salah saya itu ya adalah bakar rumahnya, ambil, rampok isinya. Itu kalau itu dipakai sebagai strategi perang kepada negara lain, kita sedang berperang, itu sah-sah saja gitu. Tapi ini Indonesia, bos. Ini negara kita, ini bangsa kita. Dan Anda itu masih tinggal di sini gitu. Pak Prabowo kan masih tinggal di sini. Anda juga punya kekayaan di sini. Anda punya usaha di sini, pertambangan, perkebunan, tanah ratusan hektar gitu. Apakah periuk nasi ini yang mau di bumi hanguskan gitu kan? Ya. Nah sebenarnya rasa syukur Pak Prabowo itu harus ditunjukkan. Karena apa? Karena kalau Pak Prabowo masih bisa nyapres di Indonesia itu sebenarnya kalau menurut saya itu sebuah kelemahan sistem pemilu di Indonesia. Karena syarat-syarat dan kualifikasinya bisa meloloskan Pak Prabowo menjadi salah satu capres yang kalau tahun depan ini Bapak ikut berarti ini yang ketiga kalinya gitu. Nah, ini satu kelemahan di sistem atau metode atau apalah namanya di dalam undang-undang pemilu kita gitu. Tapi bukan berarti ini terus menjadi entry point untuk melemahkan Indonesia gitu. Itu sangat tidak boleh dan memang kita tidak mau itu. Kita tidak mau dan kita menolak itu gitu. Kalau itu yang ada di pikiran Pak Prabowo ini bukan salah besar lagi. Ini sudah brutal dan ini tidak ada toleransi lagi gitu ya. Kita bangsa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Kalau Anda juga pernah memuji-muji Pak Jokowi atau karena itu cuma lip service saja, saya tidak tahu. Tapi memang kami merasakan itu. Dengan rating approval 90% kepuasan masyarakat Indonesia itu sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi berhasil memimpin negara ini. Jadi pencanangan tahun 2034-2045 menjadi negara maju dan negara Indonesia emas itu sudah bukan mimpi lagi. Nah tapi kalau caranya seperti ini, Anda tiba-tiba masuk di tengahnya mau mengobrak-ngabrik ini kita bisa setback. Kita akan mundur ke belakang, Indonesia bisa hancur lagi. Terus anak muda ini seperti apa jadinya gitu, ya kan? Kalau Pak Prabowo sendiri kan sekarang juga kan nyalonkan diri sebagai capres itu sebenarnya sudah ketuaan juga gitu kan. Dengan Pak Ganjar ya bedanya sudah 17 tahun umurnya gitu kan. Jadi itu yang harus disadari. Jadi kalaupun ada ambisi ya jangan sampai menghabisi gitu. Itu ya. Sekali lagi tentang Grace. Kalau Grace ya memang harus mawas diri lah gitu. Karena kalau Anda mengatakan ini sebuah kebaikan, sebuah kerendahan hati dari Pak Prabowo, Anda telah menyakiti hati
keluarga-keluarga yang pernah disakiti dulu gitu. Masa itu mau dihapus begitu saja? Anda kan orang nasionalis, Anda orang punya prinsip gitu kan. Tapi ya sudah, karena ini pribadi-pribadi yang sekarang ini sedang berjalan di dalam pemilu ini kan macam-macam gitu ya. Orang bilang ya memang pintu masuknya ke PSI itu kan bohirnya di tangan Grace gitu kan ya. Tapi terserah lah itu. Tapi jangan sampai itu dijadiin pintu masuk untuk merusak Indonesia gitu. Lucu banget dan sangat disayangkan gitu ya. Kita sekali lagi berharap bahwa poin-poin yang kita sampaikan tadi itu bisa didengar oleh Pak Prabowo, bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan dalam persiapan kampanye dan pemilu ini semoga bisa lebih dihaluskan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ya. Jadi kita di teror sama mulut joroknya Rocky Gerung saja sudah makan energi ini sebenarnya Pak Prabowo. Jadi kalau Anda lagi nanti mau main-main lagi yang lebih memanaskan, ini energi bangsa Indonesia ini bisa terbuang-buang begitu saja. Buat apa? Nggak ada hasilnya. Menjadi presiden atau tidak itu satu hal, tapi negara ini kita punya bersama. Jadi itu yang harus kita sadarkan di pemikiran kita masing-masing. Jadi demikian masukan kami dari Respon hari ini. Semoga ini bisa menjadi wacana mengademkan hati, mengademkan pikiran, jadi mengademkan strategi yang jangan sembarangan seperti itu. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. See you.